Diagnosis neurologis. Khusus bidang neurologi, dibuat analisis lebih lanjut dari diagnosis yang dibuat, yaitu diagnosis berdasarkan aspek klinis, topis, patologis, dan etiologi. Analisis ini penting untuk menjaga pola berpikir khas saraf yang akan memudahkan tata laksana berikutnya. Bagaimanapun biasanya diagnosis keempat tersebut hanya ditulis untuk kepentingan akademik. Namun analisisnya harus menjadi bagian dari manajemen pasien sehari-hari dengan prinsip seperti pada gambar 2. 1. Diagnosis, aspek klinis. Berisi semua gejala klinis yang ditemukan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ditulis secara sistematis mulai dari keluhan utama dan keluhan lain berdasarkan urutan waktu kejadian. Dilanjutkan dengan pemeriksaan neurologi sesuai dengan status neurologi dari paresis nervus cranialis dan defisit lainnya. Penulisan yang sistematis ini agar gejala klinis terdata lengkap, tidak ada yang terlewatkan, karena akan berdampak menentukan topis diagnosis maupun etiologi dan patologis selanjutnya. Misal pasien dengan tumor di cerebellum akan mengalami gejala sakit kepala yang kronis progresif dan vertigo, tanpa lateralisasi atau penurunan saraf lainnya. Jika pada diagnosis klinis tidak tertulis vertigo, hanya sakit kepala yang kronis progresif, maka tidak bisa ditentukan secara spesifik lokasi lesinya. Contoh lain, pasien dengan stroke hemoragik dapat mempunyai diagnosis klinis, sakit kepala, riwayat penurunan kesadaran, paresis nervus 7 dan 12 sentral dextra, serta hemiparesis dextra. Gejala klinis yang sudah dibuktikan dengan pemeriksaan fisik maka cukup ditulis hasil pemeriksaan fisiknya saja. Misal, keluhan bicara pelo yang sudah dibuktikan dengan adanya paresis N12. Tidak perlu ditulis disartria lagi.